Iman yang berani. Kadangkala ketika kita menghadapi suatu masalah, maka dalam menyelesaikan masalah itu, kita cenderung untuk mengambil jalan yang lebih mudah dan lebih nyaman daripada mengambil jalan yang benar namun lebih sulit. Karena sesungguhnya dibutuhkan iman dan keberanian kita untuk tetap berdiri dalam kebenaran, khususnya di tengah-tengah masalah yang besar. Namun bila kita melihat dari firman Tuhan, kita akan menemukan banyak teladan yang tetap memiliki keberanian iman di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun sulitnya. Salah satunya adalah Kaleb. Bersama dengan Yosua, ia memiliki iman yang berani. Karena walaupun suara mayoritas dari orang sebangsanya berkata tidak mungkin atau tidak dapat memasuki tanah perjanjian, dan mereka memberikan alasan-alasan untuk itu, namun Kaleb tetap berkata tentu saja dapat. Kaleb percaya bahwa kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapi. Dan kalau seterusnya kita membaca firman Tuhan dari Yosua pasal 14, kita mengetahui bahwa pada akhirnya Kaleb memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Walaupun hal itu digenapi puluhan tahun kemudian, Tuhan selalu menggenapi janjinya bagi kita yang berani percaya dan tekun beriman kepadanya. Amin. Dalam hidup kita sehari-hari, suara mayoritas kerap kali merupakan suara yang negatif. Sama seperti pada zaman Kaleb dan Yosua hidup. Kadangkala suara itu berkata, engkau tidak akan sembuh, penyakitmu terlalu parah, atau engkau tidak mungkin diberkati, menyerah sajalah dan jalani hidupmu apa adanya, atau engkau tidak perlu bersaksi karena nanti akan ada banyak bahaya dan engkau akan ditolak, atau engkau tidak usah terlalu serius mengikut Tuhan, janganlah menjadi orang yang aneh bagi orang lain, dan banyak hal lainnya lagi. Semua itu adalah suara-suara yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan biasanya suara-suara negatif itu yang paling kuat terdengar dalam pikiran kita, bahkan juga di telinga kita. Justru pada saat itulah kita harus menguatkan hati kita dan memilih untuk menjadi seperti Kaleb yang memiliki iman yang berani, yakni tetap berpegang teguh pada apa yang dikatakan firman Tuhan, walaupun suara mayoritas tidak mendukungnya. Misalnya, jika firman Tuhan mengatakan oleh bilur Yesus kita sembuh, maka kita dengan berani tetap percaya dan bertindak sesuai firman, maka kita pasti beroleh kesembuhan kita. Ini sesuai dengan 1 Petrus 2 ayat 24 yang berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Dan juga sesuai dengan Mazmur 103 ayat 3 yang berkata, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jika firman Tuhan mengatakan kita harus menjadi saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, maka kita dengan berani mengabarkan Injil melalui perkataan dan hidup kita di setiap kesempatan. Ini sesuai dengan Matius 28 ayat 19 sampai 20 yang berkata, Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Juga sesuai dengan Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang berkata, Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan?
tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kita memiliki iman yang berani karena kita berdasar pada firman Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang kekal dan tidak berubah, yang adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Matius 24 ayat 35 berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita tahu bahwa firman Tuhan tidak mungkin gagal, dan Tuhan selalu meneguhkan dan menggenapi firman-Nya. Amin. Marilah sejak saat ini kita belajar untuk tidak terganggu dan tetap teguh beriman kepada Tuhan dan firman-Nya. Walau tidak ada orang yang mendukung kita, biarlah kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Janganlah pula menjadi heran dan kecewa ketika kesulitan dan masalah datang menghampiri kita setelah kita mematuhi firman Tuhan. Justru pada saat seperti itu, tetap berani berdiri sendirian dengan iman kepada Tuhan dan firman-Nya. Ingatlah kisah Sadrah, Mesah, dan Abednego di Alkitab. Mereka adalah contoh orang-orang yang memiliki iman yang berani. Walau berhadapan dengan ancaman kematian, mereka tetap tidak melepaskan keyakinan mereka kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan mengubahkan ancaman kematian tersebut menjadi jalan untuk menyatakan mujizatnya yang ajaib. Kita membaca dari Daniel pasal 3 bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari perapian yang dibuat 7 kali lebih panas dari biasanya, tanpa sedikit pun luka bakar. Dalam Daniel 3 ayat 27 sampai 28 dituliskan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrah, Mesah, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Betapa keadaan menjadi sangat berbalik dan berubah. Di mana tadinya Raja Nebukadnezar mau membunuh mereka, justru kemudian mengakui bahwa Tuhanlah yang telah menyelamatkan mereka karena mereka tidak mau menyembah Allah lain. Kiranya contoh dan teladan dari hidup Kaleb dan Yosua maupun dari hidup Sadrah, Mesah, dan Abednego dapat kita ingat dan teladani dalam hidup kita sehari-hari. Sehingga di saat kita juga menghadapi ancaman yang berat dalam hidup kita, misalnya karena kita percaya dan patuh kepada Tuhan, seperti halnya Kaleb dan Yosua, ataupun karena kita tidak mau berkompromi dengan dosa dan penyembahan berhala, seperti Sadrah, Mesah, Abednego, maka biarlah kita tetap tidak mau melepaskan keyakinan kita, dan kita tidak pernah kehilangan keberanian kita. Kita tetap tidak berkompromi dengan dosa. Kita tidak akan menyerah pada kedagingan kita dan mencari jalan mayoritas
yang lebih mudah dan lebih nyaman, namun bertentangan dengan firman Tuhan. Sebaliknya, biarlah kita tetap memiliki iman yang berani, yang berdiri teguh atas kebenaran firman Tuhan, berapapun harga yang harus dibayar untuk itu. Maka pastilah Tuhan akan menyatakan dirinya, akan membuka jalan bagi kita, bahkan akan mengurapi kita dengan bertambah-tambah dari sebelumnya. 2 Tawarik 16 ayat 9a berkata, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jadi karena kita memiliki iman yang berani, yang seturut dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hidup dalam kemenangan demi kemenangan tiap